Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa kesehatan, kesempatan, keafiatan, sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting ya, ataupun seminar nasional virtual dalam rangka yaitu roadshow dalam memperingati Hari Guru Internasional 5 Oktober 2021 dengan tema pengalaman guru mengajar di era teknologi, hambatan, tantangan, dan harapan. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator Saudara Muhammad Ridwan. Kemudian terima kasih kepada Ketua Panitia Saudara Ahmad Muzakir, dan terutama narasumber pertama Ibu Haja Faridun Nisa, yang kedua Ibu Nur Habibah Eskom, kemudian Bapak Nurdin, kepada kita semua, dan terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan. Baik, adapun materi saya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah cukup luar biasa kepada kita semua. Dan apa kabar Bapak Ibu semuanya, guru-guru Nusantara? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Kedengaran suaranya kan jelas? Jelas Pak. Baik Bapak Ibu, judul materi saya adalah pemanfaatan teknologi guru di masa pandemi. Baik, next. Tadi sudah perkenalan ya. Baik, dalam pengalaman di era teknologi ini di masa pandemi tentunya ada lintas multimedia pembelajaran. Ya, di dalam bahan saya ini ada pemantik perkembangan zaman, kemudian ada era pengajaran, ada tadi blended learning ya, atau hybrid learning yang disampaikan narasumber sebelumnya. Kemudian ada pembelajaran dan teknologi. Tentu ada kerangka dasar, ada kerangka kerja, apalagi sekarang ini ada TPACK ya. Kemudian konsepsi lintas multimedia, media multimedia, kemudian lintas multimedia. Selanjutnya implementasi lintas multimedia, ada ruang kelas dan ada lintas multimedia. Next. Baik, perkembangan zaman sekarang ini kalau kita lihat ya dari proses digital, dari transfer analog ke digital, kemudian kalau kita lihat perkembangannya itu sampai nanti ini menurut Diamandis ya tahun 2016. Kemudian ada industri 1.0 ya sampai dengan industri 4.0. Ini menurut SWAP 2015. Kemudian baik dari masyarakat 1, kedua, kemudian ketiga, keempat sampai kelima. Ini dari ucapan BOJP 2017. Jadi timbul pertanyaan bagi kita, kegiatan guru lebih sedikit atau tidak. Kemudian kira-kira dari pengalaman di teknologi di masa pandemi ini, apakah butuh sedikit guru? Ini yang menjadi tanda tanya. Oke, next. Baik, di dalam pengajaran di masa pandemi tentu ada pengajaran yang pertama itu lisan, ya. Jadi mengajar di segala tempat terbuka, baik itu jalanan, rumah, taman,
kemudian mengajar dengan media utama baik itu lisan dalam beberapa kurma. Ini pengajaran yang awal-awalnya. Kemudian ada pengajaran kedua yaitu non digital sederhana. Jadi mengajar di ruang tertutup seperti di ruang kelas, mengajar di ada di musola, di langgar, ya. Bahkan sekarang ini yang diminati di masa pandemi adalah pesantren dan gereja. Kemudian ada mengandalkan buku cetak, ya, ataupun buku paket dan kitab. Kemudian pengajaran yang ketiga ada non digital kompleks, ya, mengajar di kelas tertutup, kemudian menguasai media non digital, ya, menggunakan papan tulis baik itu whiteboard, buku cetak dan lain sebagainya. Kemudian ada pengajaran 4 digital learning, ya, jadi menguasai learning PowerPoint menggunakan LCD, kemudian laptop, CD, DVD, flash disk, dan mengajar kelas luring saja. Kemudian pengajaran 5 ada digital daring. Di sini di masa pandemi mengajar di kelas daring, kemudian ada menguasai keahlian digital dasar, ada mungkin menguasai sistem manajemen konten, terus guru tidak pernah bertemu nih di masa sekarang ini, ya, digital daring. Kemudian pengajaran yang keenam ada digital hybrid, ya, jadi ini dengan konten-konten atau perangkat TIK, kemudian bisa dia luring daring, ya, dengan LMS, ya, dan menguasai 7 kapabilitas guru. Next, berikutnya. Nah, baik, ini pembelajaran teknologi mulai dari taksonomi, tujuan belajar, materi dan latihan, kemudian ada metode, ya, atau pedagoginya, media multilintas, terakhir asesmen. Oke, next. Ada suara mendengung kayaknya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pembelajaran dan teknologi, ya. Jadi di sini tafsir TPACK, di sini ada komponennya konten, kemudian pedagoginya, ada teknologi, ada konten pedagogi, kemudian konten teknologi, kemudian pedagogi teknologi. Jadi bisa kita lihat di bahan, ya, PPT. Agak bisa saya jelaskan satu persatu, bisa dilihat. Oke, next. Lanjut. Nah, baik, kemudian media dan multimedia. Jadi media multimedia itu bisa berupa teks, bisa animasi, gambar, audio, video. Kemudian multi perangkat ini sekarang ini banyak sekali, ya. Kalau kita lihat smartphone, Android, kemudian dan sebagainya. Oke, lanjut. Baik, ini ada gambar lintas multimedia, ya, mungkin perangkat-perangkat atau konten yang dia. Kemudian ada lintas platform, ya, ada iPhone, Android, kemudian Microsoft, ya, sekarang ini banyak sekali. Lanjut, next. Baik, di dalam pengalaman kita ataupun pembelajaran di era digital sekarang ini ada tentu mempunyai tujuan metode media. Jadi ada tujuannya, baik itu tujuan kognitif, psikomotorik, afektif, ya. Nah, dalam metode juga ada model, ada pendekatan, ada strategi, metode, taktik, teknik. Dan media bisa berupa luring daring, bisa lintas aplikasi, bisa lintas laman atau lintas platform pendidikan. Lanjut, next. Baik, pembelajaran daring, ini yang sudah pernah kita alami, ya, di masa pandemi ini, walaupun Medan baru-baru ini sudah PTM, ya, karena udah level 2, tapi masih ada juga yang dalam proses pembelajaran daring. Baik itu mulai dari perencanaan, ya, membuat skenario, menuliskan, pelaksanaannya mengawasi, mengalami, membimbing, dan lain-lain. Nah, ada penilaian, memberikan asesmen, ya, atau menganalisis lebih lanjut. Tujuannya tentunya adalah tujuan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentunya ada analisis moda presensi, ya, apalagi sekarang give form, ya, atau absensi. Kemudian ada pendekatan atau strategi metode taktik itu baik teknik atau model pembelajaran, ada ruang kelas belajar daring, kemudian ada perangkat lunaknya baik itu keras, lintas multimedia, dan lain sebagainya.
Kemudian ketercapaian tujuan sama ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Lanjut, next. Oke. Jadi aktivitas pembelajaran dalam hal ini pemberi materi, kemudian ada nanti interaksi dengan materinya, ada interaksi sama subjek pendidik, pendidik dan serta didik, ada interaksi dengan fasilitator, kemudian ada refleksi, kritis, ya, sintetis, ada pengaitan dan lain-lain. Jadi tepatnya mikir ini ya, jadi bisa mengalami, bisa interaksi, kemudian refleksi dan interaksi dan refleksi, ya. Ini menurut Kaladin 2008. Baik, next. Nah, jadi ada model pembelajaran ke-13 ya, sama-sama kita mengetahui ini sebagai sharing saja atau sharing knowledge ya, problem based learning, ada project based learning, ada inquiry discovery learning. Kalau model pembelajaran si Pager UM ini kita ketahui ya, kita lihat baca, diskusi, kemudian kerjakan, kumpulkan. Ada simak, kemudian baca, diskusi, kerjakan, kumpulkan. Ada simak, kemudian baca, diskusi, presentasi, kumpulkan. Ya, ada inquiry, kemudian ada project based learning. Kalau model Kodati, pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Ini ada ya sumbernya. Baik, Bapak Ibu, next. Ya, jadi ruang kelas baik personal itu dia ada luring, ada daring. Jadi ada sinkronus dan asinkronus. Tadi sudah dijelaskan Ibu Retunisa ya. Jadi interpersonal ini interaktif dan kolaboratif. Nah, jadi saling berkolaborasi dia. Oke, lanjut. Baik, kehadiran pasca presensi. Jadi kalau dalam pembelajaran di era digital sekarang ini adalah pasif gitu. Jadi ada visualnya, foto, video, audionya, suara, kemudian audio visualnya baik itu suara, video. Jadi ada atau tiada. Jadi gunakan presentasi interaktif dan video interaktif lain-lain. Lanjut. Oke, ini beberapa contoh aplikasi edukasi ya, rekomendasi UNESCO kita bisa bacakan ya. Di sistem manajemen pembelajaran ada salah satunya kelas 7 Edmodo ya. Jadi sudah ada Google Classroom, ada model ya. Kemudian kalau kolaborasi video nih ada Zoom ya, WhatsApp, kemudian Skype, Zoom meeting ya, atau Meet, Google Meet dan lain sebagainya. Ini ada akses mandiri banyak ya, bisa kita cari di sosial media atau di Google, terutama YouTube yang mudah kan Pak Sarifudin kemarin. Cukup baik untuk sumber belajar sekarang saat ini. Kemudian perangkat pembelajaran nasional ada rumah belajar, ada Sepadang. Oke, ini sudah sering dilaksanakan. Lanjut, next. Baik, ini 16 kapabilitas digital guru. Jadi kalau pengolah kata ini ada MS Word, ya, Google Dokumen, OPS, OpenOffice. Nah, ini bisa kita baca salah satunya dan semuanya. Kalau kuis saya salah satu quiz ya, tahun. Survei daring ini ada Google Form, ada Slido ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu. Oke, lanjut ya, lanjut next. Ya, jadi kolaborasi daring, sinkronus, asinkronus ya. Jadi kalau dia manajemen pembelajaran ada model, Google Classroom, Edmodo, ya. Kemudian kalau dia konferensi video ada Teams, ada Zoom meeting, Webex ya, di kerubutan WhatsApp. Kemudian kalau dia salin dia itu ada Nepon, tapi ini tidak semuanya buru-buru kita gunakan. Apalagi untuk siswa, tentunya disesuaikan dengan kondisi baik itu lingkungan siswanya, geografis dan lain sebagainya. Kalau kuis ini sudah sering ya, Quizy ya, oke. Kemudian dokumen Google Slide, Padlet ya, papan tulis. Jadi kalau kita kaitkan dengan kolaborasi daring sinkron asinkron ini
utamanya itu lebih tepatnya untuk mahasiswa, ya mahasiswa, kemudian untuk tingkat SMK, SMA, paling bawahnya mungkin SMP, MTS. Tapi kalau untuk tingkat ibtidaiyah atau SD, lebih yang populer ini lebih ke WhatsApp ya, ataupun dia untuk konten video itu YouTube untuk sumber belajar dan pembelajaran daring. Oke, lanjut next. Ya, ini sistem pengelolaan pembelajaran ya, sama-sama tadi ada Canvas, ada model yang sering kita pergunakan ini learning management ya, apalagi di pembelajaran mahasiswa ya. Sekarang ini sedang PPG, ini lebih tepatnya begitu. Tapi kalau untuk tingkat SMA, SMP di Google ya, Google Classroom. Ini, oke. Next, admin. Ya. Oke, ini lintas multimedia pembelajarannya bisa dilihat saja. Banyak tadi sudah disampaikan juga narasumber sebelumnya. Oke, lanjut. Next. Ya, rekaman video bisa Google Meet ya, screen Facebook ya, banyak sekali juga ada YouTube dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Next. Ya, ini Padlet ya, tadi sudah. Oke, lanjut. Ya, ini virtual. Baik. Terakhir bahwa kesimpulan dari materi ini adalah tentunya pengalaman-pengalaman guru di era digital ataupun penggunaan teknologi ini sangat bervariasi. Artinya tidak semua guru memakai pemanfaatan pembelajaran secara digital. Ya, tentunya dikondisikan dari sekolah-sekolah bahkan peserta didik. Kemarin kami ada pelatihan FASDA ya, fasilitator daerah dari Kemenak Pusat. Sebagai sharing saja bahwa apa yang kita dapatkan itu tentunya perbedaan persepsi ataupun di sana sini terdapat tentunya hambatan, tantangan dan rintangan. Tentunya solusi-solusi yang sudah diberikan kepada kita Bapak Ibu guru, terutama dari pemerintah dalam hal ini memberikan kuota-kuota data paket, internet dan sebagainya. Inilah tentunya kita manfaatkan. Kemudian banyak sekali platform-platform pembelajaran digital guru, tentunya ini bisa kita ikuti. Salah satunya ada analog teacher learning ya, sudah memberikan gambaran-gambaran ataupun banyak kegiatan untuk menunjang SDM, apalagi pemanfaatan teknologi di era pandemi ini. Mungkin ini saja pemaparan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama saya pribadi dan kepada kita semua. Kepada Allah saya maafkan, kepada kita semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.